Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Alfitri. Saya dari kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencatatan jurnal umum dan posting ke buku besar. Di sini saya sudah menyiapkan transaksi-transaksi yang terjadi pada Naira Busana, yaitu usaha perusahaan jasa dalam bidang penjahitan baju. Di sini saya juga menyiapkan nama beserta nomor akun. Naira Busana adalah usaha penjahitan baju yang didirikan oleh Naira pada tanggal 2 Januari 2016. Selama bulan Januari 2016 terjadi transaksi sebagai berikut. Pada tanggal 2 Januari 2016, sebagai setoran modal pendirian Naira Busana diserahkan bangunan ruko beserta tanahnya masing-masing seharga 90 juta dan 70 juta. Maka untuk di jurnal umum, transaksi yang pertama dicatat adalah bangunan sebesar 90 juta di sebelah debit dan tanah sebesar 70 juta di debit dan modal di kredit sebesar 160 juta. Karena aset bertambah di sisi debit, sedangkan ekuitas saldo normalnya ketika bertambah di sisi kredit. Selanjutnya, pada tanggal 6 Januari 2016 menyerahkan uang tunai sebesar 40 juta untuk tambahan setoran modal. Maka di sini dicatat kas pada modal. Catat kas sebesar 40 juta di debit dan modal Naira sebesar 40 juta di kredit. Transaksi yang ketiga yaitu Naira Busana membeli peralatan usaha secara kredit di toko Mulia Jaya seharga 14 juta. Maka dicatat peralatan usaha pada utang usaha karena ini pembeliannya secara kredit. Dan saldo normal akun usaha ketika mengalami penambahan di sebelah kredit. Maka dicatat peralatan usaha sebesar 14 juta di debit, utang usaha di kredit sebesar 14 juta. Kemudian pada tanggal transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 15 Januari 2016 pengajuan kredit Naira disetujui dan Naira Busana mendapatkan kredit usaha dari Bank Purnama sebesar 50 juta dengan jaminan tanah. Maka di sini untuk jurnalnya dicatat kas adanya penambahan kas di debit sebesar 50 juta dan di kredit utang bank sebesar 50 juta. Transaksi selanjutnya yaitu Naira Busana memperoleh pendapatan jasa atas penjahitan 4 baju sebesar 1.850.000 yang dibayarkan secara tunai sebesar 850.000 dan sisanya dibayar secara kredit. Maka di sini dicatat kas sebesar 850.000 di sebelah debit, piutang usaha di sebelah debit 1 juta dan pendapatan usaha dicatat 1.850.000 di sebelah kredit. Ini untuk jurnalnya. Kemudian transaksi selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2016 Naira Busana membayar sebagian utangnya kepada toko Mulia Jaya sebesar 8 juta. Maka di sini piutangnya berkurang. Jadi utang usaha untuk pencatatannya yaitu utang usaha pada piutang sebesar 8 juta piutang usaha.
utang usaha di debit sebesar 8 juta dan kas di kredit sebesar 8 juta. Karena ketika akun utang usaha berkurang, maka posisinya di sebelah debit. Nah, saldo normal akun utang usaha ketika mengalami penambahan di sebelah debit dan ketika mengalami penambahan di sebelah kredit dan ketika mengalami penurunan di sebelah debit. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 22 Januari 2016, Naira mengambil uang tunai dari kas Naira Busana sebesar 5 juta untuk kepentingan pribadi. Maka di sini jurnalnya dicatat Prive Naira pada kas. Dan dicatat Prive Naira sebesar 5 juta di sebelah debit dan kas di kredit sebesar 5 juta. Karena saldo normal Prive ketika bertambah di sisi debit. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 24 Januari 2016. Naira Busana membayar beban usaha berupa beban gaji sebesar 1.500.000 beserta beban iklan 500.000. Maka di sini dicatat beban gaji sebesar 1.500.000 di sebelah debit beserta beban iklan di sebelah debit di 500.000 dan kasnya di sebelah kredit sebesar 2 juta. Dan kita dapatkan sebagai gitu. Adanya beban gaji di sebelah debit 1.500.000, beban iklan di debit sebesar 500.000 dan kas di kredit sebesar 2 juta. Karena akun saldo normal beban ketika mengalami penambahan berada di sisi debit, sedangkan ketika mengalami penurunan di sebelah kredit. Transaksi yang terakhir yaitu pada tanggal 29 Januari 2016. Naira Busana menerima sebagian pembayaran atas jahitan yang telah diselesaikan pada tanggal 17 Januari 2016 sebesar 7 juta. Maka di sini dicatat kas pada piutang usaha karena piutangnya berkurang. Nah, kas sebesar 700.000 di debit dan piutang usaha di kredit sebesar 700.000. Setelah itu kita total dan keadaan debit beserta kreditnya harus seimbang. Dapat saldo di total di debit sebesar 281.550.000 dan di kredit sama, jadi seimbang. Di kredit sebesar 281.550 juta. Maaf, 281.550.000. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan memposting ke dalam buku besar. Di sini saya sudah menyiapkan buku besar Naira Busana. Kita akan memposting yang pertama adalah akun kas. Dan transaksi-transaksi yang terjadi dalam kas yang berada di jurnal umum akan kita pindahkan ke dalam buku besar. Sini. Ini kita isi dengan nomor akun. Dan pada transaksi kas ada di tanggal 6
Januari, kemudian di tanggal 15 Januari kemudian di tanggal 17 Januari, kemudian ada di tanggal 19 Januari yang kas di sebelah kredit, ada di tanggal 22 Januari kas di sebelah kredit, dan pada tanggal 24 Januari kas di sebelah kredit sebesar 2 juta, dan selanjutnya kas di tanggal 29 Januari sebesar 700.000 di debit. Kemudian kita pindahkan akun-akun yang dari kas yang berada di jurnal umum ini, kita pindahkan ke dalam buku besar sehingga diperoleh. Yang pertama ada setoran modal. Dari setoran modal sebesar 40 juta berada di debit sehingga saldonya 40 juta. Kemudian pada tanggal 15 Januari ada pengajuan kredit dari bank sehingga kasnya bertambah 50 juta sehingga saldonya menjadi 90 juta. Kemudian tanggal 17 ada pendapatan jasa dari pelanggan. Ini ditambah 850.000 kasnya sehingga saldonya sebesar 90.850.000. Kemudian tanggal 19 ada digunakan untuk bayar utang sehingga saldo kas menurun, saldo kas berkurang. Maka saldonya menjadi 82.850.000. Pada tanggal 22 Januari adanya pengambilan prive sebesar 5 juta, maka kasnya berkurang sehingga saldonya ini di sisi kredit sebesar 5 juta sehingga saldo kasnya berkurang menjadi 77.850. Kemudian adanya pembayaran gaji dan denda iklan, dicatat kasnya berada di kredit sebesar 2 juta sehingga saldonya mengalami penurunan sebesar 7 sehingga saldonya sebesar 75.850.000. Dan pada tanggal 29 adanya pendapatan jasa sebesar 700.000 di sebelah debit. Maka di sini dicatat dengan kas dari pendapatan jasa. Maka di sini dicatat karena ada penambahan, maka saldonya bertambah menjadi 76.550. Jadi saldo kas diketahui sebesar 76.550. Akun selanjutnya yang kita posting adalah piutang usaha. Di sini untuk piutang usaha berada pada tanggal 17 Januari dan pada tanggal 29 Januari. Kemudian kita pindahkan ke buku besarnya. Piutang usaha pada tanggal 17 Januari sebesar 1 juta di sebelah debit. Kemudian adanya piutang usaha lagi di sebelah kredit ini sebesar 700.000 karena pelunasan piutang di sebelah kredit. Maka diketahui saldo akhir dari piutang usaha yaitu sebesar 300.000. Akun selanjutnya yang kita posting adalah akun bangunan. Di sini akun bangunan ada pada tanggal 2 Januari. Maka kita pindahkan ke besar yaitu sebesar 90 juta di debit. Nah, dapat diketahui bahwa saldo dari bangunan yaitu 90 juta dari setoran modal awal.
Kemudian transaksi selanjutnya yang kita posting adalah akun tanah. Untuk tanah di jurnal umum terjadi pada tanggal transaksi tanah tanggal 2 Januari, yaitu diperoleh dari setoran modal awal. Nah, di sini dicatat tanah sebesar 70 juta, ini dari ini, di debit, kita pindahkan, debit sebesar 70 juta, sehingga saldo tanah diketahui 70 juta. Akun selanjutnya yang kita posting adalah peralatan usaha. Di sini peralatan usaha ada pada transaksi tanggal 10 Januari 2016. Ini kemudian kita posting ke dalam buku besar. Dapat diketahui peralatan usaha sebesar 14 juta di debit dan saldo dari peralatan usaha diketahui 14 juta. Transaksi yang kita posting selanjutnya yaitu utang bank. Di sini utang bank terjadi pada tanggal 15 Januari. Maka kemudian kita posting ke dalam buku besar. Pada tanggal 15 Januari ada pinjaman kredit dari bank sebesar 50 juta. Maka untuk utang bank bertambah di sisi kredit karena saldo normal ketika utang berada di sisi kredit dan ketika utang berkurang berada di sisi debit. Saldo normalnya berada di sisi kredit. Transaksi selanjutnya yang kita posting adalah utang usaha. Di sini utang usaha terjadi pada tanggal 10 Januari, yaitu adanya pembelian secara kredit. Kemudian ada utang usaha, pembayaran utang usaha itu pada tanggal 19 Januari sebesar 8 juta. Maka kemudian kita posting ke dalam buku besar utang usaha sehingga didapat utang usaha pada 12 Januari 2016 sebesar 14 juta di kredit dan adanya pembayaran utangnya berkurang, maka dicatat di sebelah debit sebesar 8 juta sehingga saldo dari utang usaha didapat sebesar 6 juta. Kemudian akun selanjutnya yang kita posting adalah modal dan naira. Di sini ada modal naira pada tanggal 2 Januari. Kemudian modal naira pada tanggal 6 Januari. Selanjutnya kita pindahkan. Modal Januari sebesar 160 juta di kredit dan modal pada tanggal 6 Januari di kredit sebesar 40 juta. Maka kita posting ini untuk setoran modal awal sebesar 60 juta di kredit sehingga saldonya sebesar 160 juta. Kemudian ada tambahan setoran modal sebesar 40 juta, maka saldonya bertambah menjadi 200 juta. Transaksi selanjutnya yaitu Prive Naira. Di sini kita posting Prive Naira. Di sini transaksi Prive Naira terjadi pada tanggal 22 Januari. Kalau kita posting ke dalam buku besar, itu Prive Naira sebesar 5 juta di debit. Kita pindahkan ke buku besarnya. Nah, dapat diketahui Prive Naira di debit sebesar 5 juta, sehingga saldo Prive diketahui 5 juta. Akun selanjutnya yaitu pendapatan jasa. Di sini pendapatan jasa. Pendapatan jasa diketahui
ada pada tanggal 17 Januari. Nah, kemudian kita pindahkan, kita posting dalam bentuk besar. Maka diketahui pendapatan jasanya sebesar 1.850.000 di sebelah kredit. Ini maaf. Dan saldo dari pendapatan jasa maka diketahui 1.850.000. Transaksi selanjutnya yaitu beban gaji. Kita posting beban gaji. Untuk beban gaji terjadi transaksi pada tanggal 24 Januari. Sini 24 Januari sebesar 1.500.000 di debit, maka kita pindahkan ke buku besar sebesar 1.500.000. Dan diketahui pada tanggal 24 Januari saldo beban gaji pembayaran sebesar 1.500.000 di debit dan saldonya diketahui saldo dari beban gaji sebesar 1.500.000. Akun yang terakhir yaitu beban iklan. Di sini beban iklan, ketahui beban iklan ini berasal dari sini. Iklan yang terjadi pada tanggal 29 Januari 2016. Maaf, yang terjadi pada tanggal 24 Januari 2016, yaitu sebesar 5 juta di sebelah debit. Kalau kita pindahkan posting iklan di debit sebesar 500.000 sehingga saldonya diketahui sebesar 500.000. Sehingga saldo-saldo ini sudah kita posting semua dalam buku besar. Maka selanjutnya nantinya kita akan pindahkan, kita akan membuat neraca saldo sebelum penyesuaian dari perhitungan buku besar ini. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.